Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Kompetensi dasar. Menganalisis ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian perdagangan internasional melalui membaca buku paket ilmu pengetahuan sosial kelas 9 halaman 155. Peserta didik mampu menjelaskan faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional melalui media video pembelajaran. Peserta didik mampu menguraikan manfaat dan hambatan perdagangan internasional melalui media video pembelajaran. Di sini Bu akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa itu tidak sama. Ada negara yang kaya akan sumber daya alam dan ada juga negara yang kurang memiliki sumber daya alam. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh luas daerah, letak geografis, dan iklim dari negara tersebut. Potensi sumber daya alam yang dimiliki setiap negara tersebut dapat menimbulkan kelangkaan hasil produksi barang. Pengertian perdagangan internasional itu sendiri adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Perdagangan tidak hanya dilakukan dalam suatu negara, tetapi juga ada yang dilakukan antar negara. Dalam perdagangan antar negara, terdapat barang-barang yang keluar dan masuk dari suatu negara ke negara lainnya, yang artinya negara yang kelebihan barang akan mengirimkan barangnya ke negara lain. Dalam kegiatan ini, ada dua macam, yaitu kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor itu kegiatan mengirimkan atau menjual barang ke negara lain. Dan kegiatan impor ini merupakan kegiatan masuknya barang dari negara lain. Ada juga perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional, yaitu yang pertama, perdagangan dalam negeri. Ada kegiatan dilakukan dalam wilayah suatu negara, yang artinya terjadi di dalam lingkup satu wilayah negara. Yang kedua, pembeli dan penjual cenderung bertemu atau berinteraksi langsung. Yang ketiga, mata uang yang digunakan sama. Yang keempat, tidak dikenakan bea masuk, hanya retribusi. Untuk yang kedua, tentang perdagangan internasional. Yang pertama, kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara. Pembeli dan penjual tidak berinteraksi secara langsung. Dan yang ketiga, mata uang yang digunakan berbeda, sehingga menggunakan devisa. Yang keempat, dikenakan pajak. Di sini ada faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Faktor-faktornya itu ada 5. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara tidak sama dan mengakibatkan perbedaan hasil produksi dari negara tersebut. Yang kedua, ada perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya alam memerlukan daya dukung kemampuan dari sumber daya alam manusia. Suatu negara yang mempunyai sumber daya manusia yang dilihat terutama dari segi kualitas, maka akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih baik. Yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Di dalam negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu dan efisien dibandingkan dengan negara yang tidak menguasainya. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menghemat biaya produksi, jumlah barang, dan kualitas barang. Keunggulan suatu negara ini dapat memproduksi barang dengan biaya produksi yang lebih murah dibandingkan dengan negara lain. Yang keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang akan dihasilkan. Yang kelima yaitu perbedaan lain yang mempengaruhi perbedaan internasional, ialah perbedaan harga barang, perbedaan upah, dan biaya produksi. Ada juga manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional yang pertama, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Yang kedua, setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk. Yang ketiga, mendorong kegiatan produksi. Yang keempat, kegiatan produksi dapat meningkatkan sehingga perusahaan bertambah maju dan membuka kesempatan kerja. Untuk yang kelima, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap kerja. Yang keenam, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada juga hambatan dari perdagangan internasional. Hambatan perdagangan internasional ini menyangkut harga barang luar negeri yang lebih murah dari hasil produksi dalam negeri, bea masuk yang tinggi, adanya peraturan-peraturan, adanya proteksi, dan adanya kuota dan peperangan. Dalam kebijakan pemerintah untuk melindungi produksi dalam negeri juga merupakan hambatan dari perdagangan internasional ini sendiri. Kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri ini disebut dengan proteksi. Contohnya, pemerintah Indonesia yang mengenakan tarif untuk impor kain yang berasal dari Cina itu menggunakan tarif tinggi agar harga kain tersebut menjadi mahal, sehingga yang dihasilkan oleh Indonesia harganya lebih murah. Nah, di sini juga ada salah satu kegiatan dari perdagangan internasional yang dapat kita lihat tentang ekspor dan impor yang terjadi di negara-negara yang menjalin kegiatan ini. Kesimpulan, perdagangan internasional adalah perdagangan yang diadakan antara satu negara dan negara lain yang meliputi kegiatan ekspor dan impor. Perdagangan internasional ini terjadi karena perbedaan barang yang dihasilkan oleh masing-masing negara. Sekian materi dari Ibu kali ini. Jika kalian ada yang kurang paham, langsung saja ditanyakan melalui aplikasi e-learning. Tetap semangat belajar dan jangan lupa terus jaga kesehatan dengan cara mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.